bahwa sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pertama-tama tentu saja bersyukur pada Allah SWT. Ya, banyak sekali rahmat, hidayah, rezeki. Ya. Lalu kemudian yang terpenting adalah kesehatan sehingga kita bisa silaturahim eh, melalui Zoom ini ya. Bahwa saya bergabung di PTBS ini tentu saja apa by accident gitu ya, karena yang ngajak ini, saya setiap ikut bisnis jaringan itu saya tidak pernah ikut orang hebat, tapi saya ikut ikut orang yang biasa-biasa, dan itu yang orang saya kenal ya. Jadi saya nggak pernah ikut orang leader hebat, tidak seperti itu. Nah, pertama kenapa saya soalnya orangnya kalau sudah apa yakin gitu, saya pede gitu ya. Jadi dan tetapi aslinya sungguh saya ini sebetulnya orang yang tidak pantas sukses di bisnis jaringan. Kenapa? Karena saya pendiam, karena saya malas bicara ya, malas kenal-kenalan sama orang seperti itu, dan nggak bisa lah seperti itu. Ya kan, tetapi bahwa saya juga sebelumnya dulu punya mentor. Kalau sekarang mentor saya itu Pak Rio, Pak Dasep, itu mentor-mentor saya ya, dan saya harus Masya banyak Allah. belajar pada mereka gitu loh ya. Jadi karena saya diajak oleh mentor, saya diajarin bahwa saya sudah katakan saya nggak mungkin bisa Pak, karena saya nggak punya teman ya. Tapi luar biasa, mentor saya setiap apa yang apa kendala itu selalu solusinya itu tepat. Saya kan pendiam Pak, saya nggak malas bicara Pak, apalagi suka nawar-nawarin, karena saya kerja di kantoran dulu, di akuntan publik dulu. Ya kan, juga pernah di lapangan di project begitu, kalau ngitung itu cepet, tapi kalau suruh ngomong nggak bisa saya ya. Orang Tetapi back bahwa office ya, Pak? iya, tetapi bahwa tadi karena proses orang bergerak atau orang sukses itu, orang mau itu oleh karena apa? Awalnya mendengar, lalu kemudian melihat, mendengar awalnya, lalu kemudian diajak ke sebuah pertemuan seminar seperti itu. Zaman dulu, jadi di situ mulai saya belajar. Ya, ada yang membuat saya kena magic moment atau klik hati saya, loh. Ternyata usaha ini gampang. Kenapa? Karena saya melihat teman-teman saya, orang walaupun saya nggak kenal, tapi setidaknya profesinya anak-anak statistik, anak-anak dokter, dokter saraf, dokter macam-macam, dan orang sangat sederhana, apa istilahnya, tukang bakso, lalu kemudian tukang ojol, kok bisa gitu ya? Zaman dulu nih, ya. Nah, kalau mereka bisa, mestinya saya bisa gitu. Cuman masalahnya saya orangnya gagap gitu loh. Gimana sih kalau ngomong di depan orang tuh nggak bisa lancar. Ya, saya mendingan kabur kalau suruh bicara, tapi kalau suruh mengkonsep, ya, bikin spot-spot iklan, zaman dulu saya pernah kerja juga di sebuah radio station gitu, ya, itu saya bisa gitu loh. Tapi kalau suruh ngomong, waduh, saya mendingan enggak deh. Gitu. Tapi sungguh ya, bahwa MLM lah, ya, bisnis jaringan lah yang merubah saya, merubah cara pandang saya. Ya, apa salah satunya? Saya karena itu saya bangga sekali menjalankan bisnis jaringan itu dan seneng. Gimana sih kalau udah seneng kan, udah ya hobi gitu kan, ya pasti ada hasil. Ya, kita nikmatin prosesnya. Ya, kenapa? Karena di sana kita diajari merencanakan masa depan. Loh, kita selama ini kerja juga nggak pernah mikir gimana nanti setelah kita pensiun, gimana masa tua kita. Di situ diajarin kita apa artinya punya tujuan itu, punya asa, punya harapan. Yang lebih dikenal oleh kita adalah punya impian. Ya, jadi karena itu teman-teman, eh, pada akhirnya saya termotivasi lah, ya kan. Oh, ini merencanakan masa depan. Saya kerja selama ini bertahun-tahun nggak pernah saya diajarin memiliki rumah seperti apa, mobil seperti apa, nggak pernah. Ya, tetapi bahwa terus diminta proses di training, ya kan. Trainingnya lebih kejam dulu. Ya, yang saya rasakan itu kok begini amat, gitu. Penolakan kok beruntun seperti itu. Mentor saya kalau jawab pinter banget. Gimana ya Pak? Saya ditolak mulu. Ya kan? Justru itu Hasan. Kalau ditolak itu artinya itu mengurangi jatah gagal. Ya, itu tandanya kita bergerak dan kita akan sukses. Kalau kita ditolak berarti kan kerja kita. Benar juga ya. Oh, berarti keniscayaan penolakan itu. Ya, maka itu saya senang ditolak, tapi saya belajar lagi. Adalah satu kata mentor saya, kalau mau sukses Hasan di bisnis jaringan, ya, itu hasilnya nanti eksponensial, luar biasa.
Ya di sana bisa ada konsep tambal sulam, ya kan, penggandaan waktu dan lain-lain tentu saja. Kamu nggak bisa bicara, nah, tapi nanti akan ketemu orang yang jago bicara, jago orator dan seterusnya. Ya, karena itu teman-teman, pada akhirnya saya kerjakanlah dengan sengaja sambil bekerja dulu, gitu ya, sambil bekerja. Nah, lalu kemudian di akhir cerita saya sempatlah merencanakan masa depan di usia 40 tahun saya harus punya aset dan saya sudah nggak usah perlu kerja lagi gitu loh. Ya, dan itu alhamdulillah gitu loh dari bisnis jaringan. Yang penting apa? Kerjakan dengan sengaja, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan penuh dengan integritas, kejujuran. Ini lo wajahku, itu lo namaku Hasan Basori. Di sono kantorku, di sono rumahku. Kalau saya nipu, tolong cari saya. Kalau saya ngakal-ngakalin, tolong cari saya. Nah, itu prinsip bisnis jaringan yang benar seperti itu. Ya, karena itu teman-teman sekalian, saya nggak mengejar mau jadi orang kaya, nggak. Ya, saya belajar juga. Kenapa kok orang itu bisa sukses? Kenapa kok itu orang bisa gagal dan seterusnya. Ya, karena itu saya terus belajar. Oh, yang gagal itu karena sikapnya seperti ini. Yang terus bertahan suksesnya itu seperti ini. Saya banyak belajar itu. Yang kuncinya adalah jangan pernah sombong, jangan sok pinter, dan seterusnya. Itu prinsipnya. Ya, jadi kita tetap cool aja, walaupun sedang tidak punya uang, cool aja, jangan sampai orang tahu. Ya, dan prinsipnya lagi adalah jangan kasih tahu kondisi kita, kondisi buruk kita, terutama tentang kesehatan, tentang keuangan. Biarlah kita yang tahu sama Tuhan. Nah, kalau mau konsultasi, konsultasi kepada orang yang tepat, dan itu mentor kita. Ya, seperti itu. Dan saya alhamdulillah ya teman-teman nggak jadi orang kaya lah, tapi ya alhamdulillah cukup lah. Motor saya punya, mobil saya punya, rumah saya punya, dan lain-lain. Ya. Saya persiapan sekarang sudah usia saya sudah usia pensiun, tetapi sungguh sebetulnya saya menyiapkan itu dulu mengerti MLM itu saya sekitar umur 36 tahun baru ngerti. Tapi umur 40 tahun saya sudah siapkan semuanya. Jikalau saya terjadi apa-apa, keluarga saya tidak susah lagi. Begitu. Ya, tetapi kemudian saya ketemulah PT BES ini yang mengajak adalah Pak Onasih Rio tadi. Saya mengucapkan terima kasih tentu saja. Sebetulnya saya di PT BES ini teman-teman, saya diculik menjelang pagi, ya karena yang itu penuh kesungguhan, saya ikut antara sadar nggak sadar diajak ke Bandung untuk berkantor pusat Bandung, cerita di awal. Dan saya sama sekali belum tertarik saat itu. Bertemulah Pak Haji Febrian dan sedang banyak tamu di situ. Ah, saya kurang tertarik, saya ditanya, oh, saya belum mengerti apa-apa gitu kan. Belum ada klik saya. Saya karena masih ngantuk, saya izin keluar cari masjid ya di Masjid Al Imtiaz itu. Saya nongkrong aja di situ. Ya, ngantuk lah saya rebahan loh di situ. Nah, kemudian itu tadi ada seseorang yang saya temuin tadi bosnya itu apa siapa ya gitu kan. Terus saya tunggu di kursi bawah itu, eh, saya, oh dia menyapa saya beliau Pak Hasan gitu. Ya saya terus terang saya kalau ini belum mengerti Pak, saya nggak begitu tertarik gitu ya. Kalau suruh nyari uang mulu saya udah bosen gitu loh. Ya saya retired, saya mau istirahat, saya mau lebih 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 dekat dengan keluarga ya, dan saya mau usaha yang dekat-dekat dengan keluarga gitu. Ya, jadi tapi beliau ngomongnya yang membuat saya klik nih. Dan pada akhirnya saya gabung, pada akhirnya saya jalankan PT BAS ini apa? Karena itu teman-teman setiap orang kliknya itu beda-beda. Klik karena punya hutang, klik banyak karena sosial, karena sudah kaya dan lain-lain, klik karena pengen punya rumah dan lain-lain. Saya kliknya karena menyebut ada itikaf SLC. Masya Ya. Allah. Kalau nggak ada itikaf saya belum ada di PT BES. Luar Ya, biasa. Berarti itu. SLC-nya ya Pak yang bikin tertarik Iya, ya? iya, karena itu tadi setiap orang itu beda-beda. Saya kalau suruh nyari uang banyak-banyak ya, ya ini kan sebuah alternatif usaha ya di mana-mana menawarkan dan saya pernah dapatkan itu seperti itu. Ya karena ada itikafnya saya tertarik. Ya saya kemudian saya termotivasi juga melihat orang. Ya saya jalankan juga ya dengan sengaja juga saya tawarkan ke teman-teman setelah saya mengerti pemindahan angka konsep daripada PT BES ini. Ya saya pada awalnya untuk belajar saya kemana? Saya ke Bandung loh. Dari Tangsel Ciputat ini saya ke Bandung. Coba Masya naik Allah. apa? Saya nggak naik apa-apa. Saya pernah bawa mobil CR-V ke sana.
Waduh, macet total, nggak cukup bensin dan tolnya, waduh, capeknya yang luar biasa. Saya harus belajar dulu sebelum saya memutuskan ngajak orang. Gitu. Saya naik Baraya nih, habis subuh saya berangkat dari Ciputa, kalau nggak dari BSD. Tidur saya di situ, bangun sampai sana, ngeliat-ngeliat aja di kantor PT BES itu, dengerin orang lagi presentasi, nongkrong di bawah saya cuma dengerin aja, ya. Nah, lama-lama saya udah mulai paham, saya woro-woro ke teman-teman, wih, ini ada bisnis luar biasa, ya kan? 5.000 bahkan bisa berbisnis, gitu, macam-macam lah. Ya, mereka nyari saya itu, oh yang benar Pak, yang benar Pak, karena sebelumnya mereka juga nanya, minta cariin usaha, kalau enggak apa, Bapak aja lah bikin MLM, pokoknya saya manut ikut, nggak bisa, bilang gitu. Nah, tapi tolong Pak carikan bisnis bisnis jaringan yang saya yakin Bapak pasti paham. Ya, saya manut aja. Banyak yang mengatakan seperti itu. Ya, padahal saya sudah mau berhenti itu, sudah nggak aktif lah istilahnya. Saya mau ke profesi yang lama saya, yang saya bidang yang saya senengin gitu. Nah, tapi kemudian saya carikan inilah yang cocok, karena PT BES ini memang luar biasa ya. Jadi untuk semua kalangan, ya kalangan bawah terutama, grassroots terutama, orang-orang marginal pasti terangkat di sini. Kenapa? Karena harganya juga tidak terlalu mahal dan memang sangat mudah lah seperti itu. Dan saya kemudian izin kepada orang tua saya mau itu apa, bisnis lagi, saya tak lihat saya kalau duduk aja nggak bisa seperti itu. Nah, saya izinnya apa coba ke orang tua? Karena saya sudah nggak boleh lagi, nak, udahlah cukup kerjamu itu, karena memang dulu saya kerja nggak pulang-pulang, ya kan. Tapi hasilnya nyata, sehingga ada masalah, sehingga saya apa, disuruh stop sama bapak saya. Udahlah nak. Yang ditanya itu nanti kalau sudah tua bukan rumahmu berapa, mobilmu berapa, rukumu berapa, nggak ada itu. Kemana anak-anakmu? Ya, gimana keluargamu? Itu yang menyentuh saya. Nah, saya izin lagi nih ke orang tua saya bahwa saya mau kerjakan itu lagi, cuman saya nggak akan ngoyo lah. Saya bagaimana sekarang ngajarin teman-teman saya, karena saya melihat teman-teman saya gigih kerja keras, cuman kalau nggak dimentoring nggak bakalan benar. Ya, kalau nggak diawasin, kalau nggak dikontrol, what itu planning, accumulating, controlling itu wajib di bisnis jaringan itu. Memang kerja keras, saya lihat orang-orang teman-teman saya itu, tapi sikapnya nggak karu-karuan, nggak disiplin, nggak sadis, nggak sabar, nggak sabaran seperti itu. Ya, nah disinilah letak daripada kekuatan dari bisnis jaringan ini. Ya, luar biasa, dia paling tahan dengan inflasi. Ya, dengan modal sekecil-kecilnya tanpa ngutang ke bank udah bisa survive, bahkan bisa sangat sukses sekali. Ya, itu yang saya membuat bangga. Ya, saya banyak teman-teman saya ya yang orang-orang ya pejabat dan lain. Tapi saya sangat menghargai teman-teman saya yang bergigih, ya, kuat, tahan, ya, sehingga dia bisa survive, bisa sukses, bisa berubah nasibnya, ya. Itu saya lebih lebih saya hormat kepada teman-teman leader lah seperti itu. Ya, itu teman-teman. Karena bisnis ini sebetulnya siapa sih yang nggak, yang bilang nggak bisa itu, bahwa ini bisnis kan harus produk-produknya dibutuhkan manusia sebetulnya. Terus kemudian konsep bagi hasilnya yang disebut marketing plan-nya itu juga pasti mau setiap orang. Siapa yang nggak mau lunas hutang? Siapa yang nggak mau kendaraan roda dua secara tunai? Siapa yang nggak mau roda empat secara tunai? Pajero secara tunai atau sejenisnya, ya kan? Pasti mau kalau kita bantuin. Penawarannya, ayo kita kerjasama, sama-sama kerja, nanti dibantuin Pak sampai sukses. Nggak ada yang nggak mau. Cuman kan nggak semua orang langsung cul-cul, enggak. Kita perlu sabar. Terus melakukan kepada lain-lain orang juga seperti itu sebanyak-banyaknya. Setiap Berproses ada terus ya Pak. penolakan, ya setiap ada penolakan pasti ada yang eh, mau seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman nggak usah ragu lah, terutama PT BES ini. Ya tadi sebutkan Pak Riud, oleh Pak Dasep juga luar biasa, ya, bahwa kalau mengacu kepada ownernya ini aku speechless lah bicaranya kalau bicara tentang Pak Febrian itu. Ya, oleh karena apa? Orangnya santai aja, nyah nyoh nyah nyoh, enggak nyah nyoh nyah nyoh. Kalau bahasa Jermannya itu nyah nyoh gitu. Zaman kita dulu dapat pajero, nyah kok nyah nyoh nyoh, bawa pulang, nggak pakai tanda terima, nggak pakai berita acara. Pajak rumah satu apa 1 M juga lusuh, nyah nyoh aja, gampang banget beliau.
Makanya rezekinya makin gak keru-keruan. Soalnya betapa banyak orang terbantu. Ya. Luar biasa lah. Ya, karena itu teman-teman ayolah berjuang. Ini gampang. Asal kita dengan sengaja mau berjuang, jangan berhenti sebelum kita dapat. Ya, perhatikan pemindahan angka daripada konsep bisnisnya, ya, marketing plan-nya. Dapat, Pak. Karena diakumulasi. Ya, cuma Betul. kerjakan dengan sengaja loh, jangan sekedar ikut-ikutan. Nah, terakhir, Betul, Kak. ya, biasanya teman-teman ini banyak yang kecil oleh karena apa? Karena di awal-awal memang kalau kita kerjakan secara sporadis dan penuh dengan semangat, itu ada hasil. Contoh tak kasih ilustrasi. Ya, hasilnya dulu di saat kita gebrakan pertama sporadis tadi, itu bisa katakanlah penghasilan luar biasa 10 juta. Ini ilustrasi ya. Atau mungkin berapa lah ya idealnya itu ya. Katakanlah UMR sekarang itu katakanlah 8 juta lah gitu ya. Kita dapat katakanlah 20 juta di awal ini saya ilustrasi aja ya. Terus 3 bulan setahun kemudian itu terjadi seleksi alam. Dia turun nih ya. Tadi saya katakan berapa tadi 100 juta dia turun nih menjadi 30 itu 30 40 atau 20 30 40 mulai rata-rata menurun. Itu normal. Ya kan kenapa? Karena ada seleksi alam. Ini sudah mulai sehat, ini sudah mulai bagus. Nah, banyak teman-teman kita salah kaprah. Dia pergi. Aduh, begitu turun pergi. Padahal itu yang normal. Masalahnya sekarang kan segala sesuatu ada pembandingnya. Kalau punya penghasilan 20 juta, 30 juta di PTBS ini, dengan apa? Dengan jaringan yang ada dan bergerak mereka, ya. Dari kan hukum Pareto kan selalu di bisnis jaringan itu kan 10 atau 80 20% gitu kan atau 90 10 gitu ya. Jadi kita sudah mulai dapatkan orang-orang yang tangguh. Karena yang kenapa? Kenapa tangguh? Karena sesungguhnya kalau ada 100 orang, terus penghasilan kita katakanlah seminggu 5 juta, itu yang kerja tidak, kalau ada 100 orang, yang kerja itu tidak lebih dari 10 atau 20 orang, enggak. Yang menghasilkan bonus kita itu jadi 5 juta. Nah, kalau bonus kita turun, teman-teman itu shock. Jadi cari alternatif lain. Ya, padahal tidak segampang itu. Ini loh yang benar. Karena itu kita tinggal pertahankan, kita tingkatkan. Kita draft lagi, kita create lagi. Predictable berapa mau penghasilan. Ya, bisa Siap, Pak. jadi seperti itu ya. Karena itu teman-teman Iya. belajarlah. Jadi konsep kalau saya katakan konsepnya adalah menolong diri sendiri, baru bantu orang lain. Jangan ambisi mau mengajak sebanyak-banyaknya orang mau bantu orang lain kan, tapi tidak pernah menolong diri Iya. sendiri. Ya, menolong diri sendiri dengan Betul. apa? Dengan paham, belajar dulu kita sebelum ngajak orang lain. Jangan sampai kita ditanya mumet nanti nggak tahu Pak dan lain sebagainya kan kasihan. Ya, jadi kita harus Betul. paham dulu. Baik Ya, sekali, ya. Pak Hasan. Jadi, Assalamualaikum Jadi warahmatullahi pelajaran. wabarakatuh. Terima kasih sekali, Waalaikumsalam. Ya, Jadi monggo. pelajaran ya, bahwa Ya, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara itu bukan alasan. Karena Pak ya. Hasan sendiri sudah membuktikan yang nggak bisa menjelaskan ke orang apa, tapi bisa sukses. Nah, jadi ini Alhamdulillah. inspirasinya luar biasa sekali.